Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, akan melaporkan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng saat ini dalam situasi ramai lancar. Belum terlihat tadinya peningkatan volume kendaraan, kemudian untuk lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran dalam situasi ramai lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan. Berikutnya kita bergeser ke Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus kendaraan dari jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran dalam situasi ramai lancar, namun sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan mengarah ke Cawang. Untuk lalu lintas di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan berikutnya kita bergeser ke pos polisi Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Lalu lintas dari tol Cilenyi yang akan mengarah ke Cibiru saat ini dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari arah Jatinangor yang akan menuju ke arah tol Cilenyi dalam situasi kondusif lancar. Dan bagi para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati serta ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan selanjutnya yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Limbangan, Garut, Jawa Barat. Arus kendaraan dari arah Nagrek yang akan menuju ke arah Malabong dalam situasi kondusif lancar, begitu juga untuk lalu lintas dari arah Malabong yang akan menuju ke arah Nagrek. Dan dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan patuhi rambu lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, dalam upaya meningkatkan kemampuan personel, Polres Ngawi menggelar latihan menembak di Polsek Kedunggalar pada Rabu pagi. Jenis senjata api yang digunakan dalam latihan menembak tersebut merupakan senjata api genggam jenis pistol HS-9 dan senjata api laras panjang. Kegiatan latihan menembak ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polres Ngawi dan jajaran Polres Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bulon mengatakan latihan menembak ini dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan personel dan siap dalam menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi di lapangan. Ia berharap personel Polres Ngawi dan jajaran dapat lebih profesional dalam menghadapi berbagai ancaman di lapangan, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, sebanyak 148 personel Polri yang tergabung dalam kontingen Garuda Bayangkara Satgas Form Police Unit 7 Minuska mengikuti upacara tradisi pembaretan dan penyematan Brevet Peacekeepers di lapangan Panorama Hills Cikole, Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat 19 September 2025. Hormat, senjata! Upacara tradisi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Hub Interpolri Irjen Pol Amur Chandra Juli Buwana sebagai Inspektur Upacara. Diikuti oleh 148 personel Satgas FPU 7 Minuska Polri beserta 19 pasukan dari 6 negara sahabat yang telah berlatih bersama. Di antaranya adalah Filipina, Malaysia, Vietnam, Timur Leste, Cina, dan Thailand. Rangkaian upacara dimulai dari penghormatan pasukan, pengecekan kesiapan pasukan, hingga tradisi pembaretan secara simbolis oleh Inspektur Upacara kepada perwakilan pasukan. Disusul dengan pembaretan serentak kepada pasukan yang dilakukan oleh pejabat utama Divhub Interpolri dan tamu kehormatan. Acara dilanjutkan dengan penyematan Brevet Peacekeeper oleh instruktur kepada seluruh personel Satgas FPU 7 Minuska.
Kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7 Minuska telah melewati seleksi ketat seperti tes bahasa Inggris, psikologi, dan kesemaptaan jasmani. Usai dinyatakan lolos, dilanjut dengan mengikuti pelatihan selama 7 bulan, meliputi teknis taktis, penggunaan senjata, perlindungan warga sipil yang berada di Afrika Tengah sesuai mandat misi Minuska, hingga proses jalan juang. Alhamdulillah sampai dengan titik ini kita sudah melalui berbagai macam pelatihan. Kita sudah melaksanakan pre-deployment training selama 7 bulan dan di dalamnya kita belajar bagaimana teknik taktis, kemudian bagaimana penggunaan senjata, sampai pelindungan warga sipil sesuai dengan mandat yang dimandatkan oleh misi kami, yaitu misi Minuska. Pada misi ini kita berkaca pada mandatnya Minuska, kami mendukung perlindungan warga sipil di sana, melindungi mandat-mandat yang sudah diamanatkan kepada kami, serta menjadi perwakilan Indonesia di kancah internasional. Saya mungkin juga mewakili seluruh anggota Satgas FPU 7 Minuska. Bagi kami ini bukan hanya merupakan suatu kebanggaan, melainkan juga suatu simbol atau amanah bagi kami untuk menjadi duta Indonesia di kancah internasional, khususnya pada pelaksanaan serta kesuksesan misi Minuska. Tentunya melewati berbagai tahapan ya. Yang pertama ada tahapan seleksi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pre-deployment training. Tahapan seleksi ada tes bahasa Inggris, kemudian psikologi dan tes kesemaptaan. Kemudian setelah dinyatakan lulus, dilanjutkan dengan pre-deployment training yang dilaksanakan selama 7 bulan, yang kemudian diakhiri dengan proses jalan juang yang kemudian diakhiri dengan upacara pembaretan seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Setelah menerima baret dan brevet, tentunya kami merasa sangat bangga dan terhormat setelah melaksanakan pre-deployment training yang cukup berat selama 7 bulan. Akhirnya kami dapat bergabung menjadi keluarga Peacekeeper Garuda Bayangkara. Tugas utama Garuda Bayangkara di misi yang akan kami jalankan pada bulan Oktober nanti, yaitu di Central Afrika, yaitu menjalankan misi Minuska, misi perdamaian Minuska, yang tentunya tugas utamanya adalah melindungi warga sipil yang ada di Afrika Tengah, kemudian melindungi dan memprotek UN personel di sana, dan kemudian membantu police hostage yang ada di Central Afrika. Setelah proses ini, kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7 Minuska dijadwalkan mengikuti prosesi pelepasan secara resmi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada 25 September 2025 dan diberangkatkan ke Republik Afrika Tengah pada 10 Oktober 2025 mendatang untuk bergabung dalam United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic atau Minuska. Keikutsertaan kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7 Minuska menegaskan, Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dalam negeri, tetapi juga aktif dalam diplomasi internasional, serta turut berkontribusi menciptakan perdamaian dunia sesuai mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dari Bandung, Jawa Barat, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Sementara itu pemirsa, sebagai bentuk pengukuhan dan kesiapan menjelang misi perdamaian PBB, Satgas FPU 7 Minuska Polri menerima pembaretan dan penyematan brevet Peacekeepers. Upacara tradisi ini sekaligus menjadi momen penting bagi 148 personel Polri untuk menyatakan kesiapan mengikuti misi perdamaian di Republik Afrika Tengah. Upacara dipimpin oleh Kadif Hub Inter Polri Irjen Pol Amur Chandra Julibuana di lapangan Panorama Hills, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 September 2025. Sebanyak 148 personel FPU 7 Minuska, termasuk 19 pasukan dari 6 negara sahabat, resmi mengenakan baret biru dan brevet Peacekeepers. Acara juga dihadiri jajaran Divhub Inter Polri, unsur TNI, Polda Jawa Barat, serta Forkopimda setempat. Kasatgas FPU 7 Minuska AKBP Nur Hayat mengatakan seluruh pasukan telah menjalani latihan komprehensif selama 7 bulan, meliputi penguatan kompetensi teknis, fisik, dan mental agar siap dikerahkan di Republik Afrika Tengah. Pelatihan tersebut menjadi modal penting untuk memastikan setiap personel mampu menjalankan tugas dalam misi perdamaian PBB dengan maksimal.
Kegiatan latihan yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih 6 bulan di Pusat Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri untuk mempersiapkan pasukan EPU dalam rangka misi perdamaian PBB. Latihan dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada seluruh personil EPU dalam melaksanakan tugas nantinya di misi perdamaian PBB. Saya mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir sehingga proses pelatihan ini bisa kita lihat dan harapannya apa yang sudah dilatihkan kepada seluruh personil dapat diaplikasikan di misi nanti sebagai bekal melaksanakan tugas di misi perdamaian dunia. Ini adalah salah satu bentuk proaktif dari bangsa Indonesia untuk berperan aktif dalam rangka misi perdamaian PBB. Sejumlah personel Satgas FPU 7-K mengapresiasi atas kesempatan untuk berkontribusi dalam misi perdamaian dunia serta bergabung dalam United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic atau MINUSCA. Kami mewakili kontingen Satgas FPU 7-K mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri, kemudian kepada Bapak Kadif Hubinter, serta seluruh instruktur dan pelatih kami, sehingga kami sudah bisa mencapai di tahap ini. Kemudian harapan kami adalah semoga Polri selalu bisa berkarya, semoga Indonesia selalu bisa berkiprah di kancah internasional, tidak hanya pada misi perdamaian saja, melainkan pada sektor-sektor lainnya. Garuda. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, Kadif Hubinter, kepada institusi telah memberikan kesempatan kepada anggota Polri untuk berkontribusi dan ikut melaksanakan misi perdamaian dunia yang tergabung dalam PBB dan memberikan kesempatan kepada kami dan harapan kami Satgas Bayangkara FPU 7-K dapat melaksanakan mandat-mandat yang tentunya harus kami laksanakan dan dapat berangkat sukses, lengkap dan dapat kembali ke Indonesia lengkap dan sukses. Garuda. Pasukan FPU 7-K dijadwalkan menjalani proses pelepasan FPU 7-K secara resmi akan berlangsung 25 September 2025 mendatang dan diberangkatkan menuju Republik Afrika Tengah pada 10 Oktober 2025. Melalui kontingen Garuda Bayangkara, Polri menegaskan bahwa personel Polri tak hanya terlatih untuk Kamtibmas di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi aktif dalam misi perdamaian dunia. Dari Bandung, Jawa Barat, Aisyah Ba'arsyah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.